Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan juga seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas seperti biasa, kita datang kepada Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk hidup. Kami ada sebagaimana kami berada, terpujilah Engkau. Sebelum kami melakukan seluruh tugas kerja kami hari ini, kami mau datang kepada Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, mengurapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 21. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ayat 4, sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 13, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ayat 15, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ayat 17, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian pembacaan di dalam Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 21. Di ayat 11 dikatakan begini, orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau ditanya kepada kita semua, apakah yang kita cari di dunia ini? Sudah pasti
sebagian besar, bahkan ya boleh dikatakan begitu ya, kebanyakan orang pasti akan menjawab bahwa mereka mencari uang, mereka mencari kekayaan, mereka juga mencari popularitas dan juga jabatan. Pikirnya, jika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pasti akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Benarkah pemikiran seperti itu? Tentu tidak. Uang, kekayaan, popularitas, dan jabatan tidak menjamin bahwa seseorang akan mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati. Nah, apa yang seharusnya kita cari? Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah kata Tuhan yang menciptakan kita, yang mengetahui masa depan kita, dan yang mengasihi kita. Amin. Dialah Tuhan yang memberikan kepada kita apa yang kita cari. Di Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sasaran utama hidup kita, mencari Dia lebih dari apapun, percayalah bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan lebih, sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu Efesus pasal 3 ayat 20 menyatakan hal itu. Bapak Ibu, bila kita membutuhkan yang namanya perlindungan, carilah Tuhan. Amin. Sebab Dia adalah kota benteng dan gunung batu perlindungan, juga kubu pertahanan kita. Amin. Bila kita menginginkan berkat, carilah Tuhan. Mengapa? Sebab Dia berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu Filipi pasal 4:19. Nah, jadi Tuhan bukan hanya menyediakan apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Bahkan nyawanya rela Dia serahkan untuk keselamatan kita. Sebab Dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, bila saat ini kita sedang kehilangan semangat dan mungkin tidak berdaya, saya mau bilang, dengar baik, carilah Tuhan. Mengapa? Sebab Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara bisa lihat itu di Yesaya 40 ayat 29. Nah, bila kita sedang berbeban berat saat ini, datanglah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Carilah Tuhan saja, Bapak Ibu ya. Maka kita akan memperoleh apapun yang kita inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami mencari Engkau. Sebab orang yang mencari Engkau tidak akan ditinggalkan. Terima kasih untuk rancangan-Mu bagi kami, rancangan damai sejahtera. Dan kami akan hidup di dalam takut akan Engkau. Berkati seluruh sahabat Galilea dan juga berkati subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Terpujilah Engkau. Hari ini kami semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami mengalami berkat dan kelimpahan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah